Harus lebih tenang, kita lihat Hugo Samir. Jangan terlalu terpancing emosi. Indra Syafri istirahat, giliran Sintayong beraksi. Tugas Indra Syafri menahkodai timnas U24 di gelaran Piala ASEAN Games telah usai. Pencapaian Garuda Muda ditutup dengan terhenti di babak 16 besar. Indra Syafri pun mengeluarkan pernyataan tegas bahwa ia mengatakan mendapatkan tugas khusus untuk membawa timnas Indonesia U20 lolos Piala Dunia U20 2025. Setelah pernyataan tersebut kemudian pertanyaan muncul, kenapa Indra Syafri yang dipercayai memimpin timnas Indonesia U20 menuju Piala Dunia U20 2025? Kenapa bukan Sintayong? Padahal Sintayong sedianya memimpin timnas Indonesia U20 saat menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2021. Namun apel sebagai juru racik asal Korea Selatan itu, ia gagal memimpin timnas Indonesia U20 di 2 turnamen tersebut. Dalam hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa sedianya Sintayong dan Indra Syafri memang sudah diberikan beban kerja masing-masing. Sintayong dipercaya membesut timnas Indonesia senior dan U23. Sementara Indra Syafri menangani timnas Indonesia U20 dan skuad ASEAN Games 2023. Namun terlepas dari itu semua, usai perjuangan di ASEAN Games ini, timnas Indonesia senior akan mengawali langkah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan bersua dengan Brunei Darussalam sebanyak 2 kali pada 12 Oktober 2023 dan 17 Oktober. Sejumlah pesepak bola top yang berkarir di luar negeri dipercaya tetap dipanggil Sintayong. Sementara itu, kemenangan atas Brunei penting bagi skuad Garuda. Selain untuk mengunci tempat ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, juga untuk mendongkrak posisi skuad Garuda di ranking FIFA. Sejauh ini belum terlihat persiapan yang dilakukan oleh juru racik asal Korea Selatan Sintayong. Namun setelah meloloskan timnas U23 ke Piala Asia kemarin, Sintayong dan asistennya terekam memantau jalannya pertandingan BRI Liga 1. Deretan pemain yang performanya kurang memuaskan di babak 16 besar ASEAN Games. Penampilan singkat Hugo Samir pada pertandingan ini memang cukup membuat banyak pihak meradang. Sebab Hugo Samir justru membuat situasi semakin runyam. Hal ini karena emosinya yang tak terkontrol pada menit ke-113, di mana sang pemain terlihat menyikut pemain lawan karena terpancing provokasi. Akibat aksinya tersebut, pemain berusia 18 tahun ini pun harus mendapatkan kartu kuning keduanya dan diusir oleh wasit. Kondisi ini jelas mempersulit kondisi Garuda Muda yang tengah berjuang untuk menyamakan kedudukan. Kedua, KDRL malapetaka, sebab KDRL memiliki andil yang besar di balik terciptanya 2 gol yang dicetak oleh Uzbekistan U24. Untuk gol pertama, KDRL gagal mengantisipasi pergerakan Sherzod Esanov di dalam kotak penalti. Karena tak mendapatkan pengawalan ketat, pemain bernomor punggung 15 ini bisa dengan leluasa menceploskan bola ke gawang Hernando Ari. Adapun untuk gol kedua, KDRL juga tak bisa menutup ruang Ibrahim Khalil saat hendak mengirimkan umpan silang yang sukses dikonversikan gol oleh Sherzod Esanov. Ketiga, Egy Maulana Fikri. Pemain timnas Indonesia U24 lainnya yang bermain di bawah standar pada pertandingan melawan Uzbekistan adalah Egy Maulana Fikri. Dipercaya sejak menit awal Egy tak bisa berbuat banyak di sisi kanan. Penampilan pemain berusia 23 tahun ini tak bisa memberikan determinasi di sisi kanan. Beberapa skema serangan balik yang diinisiasi oleh Egy juga tak bisa dimaksimalkan dengan baik. Pemain asal Dewa United ini sering gagal memanfaatkan momentum untuk menyerang. Itulah sebabnya Indra Syafri memutuskan menarik keluar Egy Maulana Fikri pada menit ke-84 saat digantikan oleh Hugo Samir. Juara di Brazil, pemain keturunan siap bela merah putih. Pemain diaspora Welbor Jardim berangkat ke Jerman untuk menyusul skuad Garuda Asia. Menariknya, ia datang setelah membawa klubnya Sao Paulo U17 meraih gelar juara Piala BUH U17 2023 pada Rabu kemarin. Sao Paulo U17 sendiri sukses meraih kemenangan 2-1 atas Palmeiras U17, yakni dalam laga final Piala BUH U17 2023 di CFA Laudoneta, Cotia, Brasil pada Rabu. Setelah merasakan juara, Welbor Jardim pun langsung berangkat ke Jerman guna bergabung bersama skuad Garuda Asia. Sebenarnya, ini bukan kali pertama ia merapat ke timnas Indonesia U17, di mana ia sebelumnya sudah sempat bergabung dengan skuad Bima Sakti saat di Bali Agustus lalu.
Namun ia kemudian meninggalkan tim asuhan Bima Sakti itu untuk kembali ke Brasil karena dijadwalkan akan membela Sao Paulo U17 dalam Piala BUH U17. Kemungkinan besar Welber Jardim pun telah bergabung bersama timnas U17 Indonesia pada Jumat 29 September. Sementara itu timnas Indonesia U17 sendiri baru saja menjalani satu laga uji coba melawan tim kasta kelima Jerman TS Wimberbirds U17. Namun pada uji coba ini pasukan Bima Sakti mendapatkan hasil minor dengan kalah 0-1. Meski demikian pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti pun mengakui ada prospek di timnya untuk ke depan. Para pemain luar biasa, cara main baik meskipun harus adaptasi dulu, secara umum kita punya prospek yang bagus. Pemain jangan down, jangan merenung. Ini semua proses yang harus dijalani. Pemain jangan terpengaruh dengan hasil ini, tetap terus ke depan. Jangan fokus ke hal yang lain. Mereka harus tetap bergerak maju, tetap berproses. Tegas Bima Sakti. Lebih lanjut, pelatih kepala U17 ini menunjukkan sikap yang sangat positif dan keyakinan yang kuat terhadap potensi anak-anak asuhnya ini. Selain itu, Bima Sakti juga menekankan pentingnya dukungan dari masyarakat tanah air untuk skuad Garuda Asia. Ia berharap agar dukungan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia akan menjadi energi positif bagi timnya. Timnas Indonesia U17 sendiri memang harus mengencangkan sabuk dan semangat mereka. Pasalnya salah satu lawan di grup A tengah bergerilya untuk melakukan persiapan. Ya, perwakilan Ekuador yang diutus Federasi Sepak Bola Ekuador atau FEF sudah berada di Surabaya, Jawa Timur. Mereka mencari informasi seputar kota yang akan menjadi kandang dari Ekuador selama Piala Dunia U17 2023 ini.